Assalamualaikum. Apa kabar generasi Khairu Ummah? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, Alhamdulillah hari ini ketemu lagi sama Ustazah Okta di pelajaran Saqofah Islam. Nah, kali ini Ustazah akan bercerita tentang Nabi Muhammad SAW. Nah, antum pernah lihat buku ini? Pernah ya? Nah, hari ini Ustazah mau bercerita tentang berani seperti Rasulullah. Siapa tahu Rasulullah ketika di Mekah dakwah kepada siapa? Ketika di Mekah Rasulullah dakwah kepada penduduk Quraisy, ya, kepada kaum Quraisy. Siapa yang tahu kaum Quraisy? Kaum Quraisy itu kaum yang menyembah berhala, solih. Kaum yang menyembah patung, yang menyembah pohon, gitu ya. Nah, banyaknya itu mereka menyembah patung. Ada patung yang besar, ada patung yang kecil, ada juga patung yang membawa palu besar. Nah, mereka menyembah patung yang mereka buat sendiri. Nah, mereka kaum kafir Quraisy menolak dan menghina dakwah Rasulullah. Usir Rasulullah, jangan dengarkan Rasulullah. Nah, mereka berkata seperti itu, anak solih. Wahai kaumku, jangan dekati Rasulullah. Rasulullah adalah tukang sihir. Nah, kaum kafir Quraisy mengatakan itu kepada kaumnya karena mereka takut kalau kaumnya itu ikut kepada agama Rasulullah, yaitu agama Islam. Nah, pembesar Mekah menentang seruan suci Rasulullah SAW. Namun apa yang terjadi? Nah, Rasulullah tetap berani. Rasulullah tetap berdakwah di tengah-tengah kaum Quraisy. Nah, dimulai Rasulullah dakwah kepada keluarganya, anak solih. Kemudian Rasulullah dakwah kepada teman-teman terdekatnya, sahabat-sahabat terdekatnya. Rasulullah menyampaikan Islam di rumah Arqam. Nah, di rumah Arqam Rasulullah mengajarkan Islam. Nah, selanjutnya dakwah Rasulullah mulai terbuka, anak solih. Rasulullah dan kaumnya ketika itu menuju ke Bukit Sofa. Nah, berjalan ke Bukit Sofa, anak solih. Kemudian di bawah itu banyak sekali orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh. Ada yang haji, kemudian di waktu berikutnya ada yang umroh. Nah, ketika itu Rasulullah naik ke atas Bukit Sofa bersama orang-orang yang sudah masuk ke dalam agama Islam. Nah, ketika itu Rasulullah menyampaikan kepada orang-orang yang sedang berhaji. Kemudian Rasulullah menyampaikan dakwahnya, anak solih. Ya ayyuhan nas, hai manusia, sembahlah Allah saja. Jangan menyembah berhala. Jangan menyembah apa yang engkau buat sendiri. Nah, Rasulullah menyampaikan itu kepada orang-orang yang sedang berhaji dan berumroh. Nah, akhirnya orang-orang yang masuk Islam semakin banyak. Nah, dengan gagah berani Rasulullah menyampaikan dakwahnya, walaupun banyak orang yang membenci, tapi Rasulullah tetap berdakwah di tengah-tengah mereka. Nah, kemudian muncullah perintah dari Allah untuk berhijrah.
untuk berpindah ke kota Madinah. Nah, Taif itu merupakan negara yang subur anak solih, banyak pohon ya, banyak pohon karena Taif itu wilayah yang subur. Nah, kemudian tapi di sana memang banyak orang-orang yang masih kufur, yang masih kafir, yang masih belum memeluk agama Islam. Nah, Rasulullah tidak pantang menyerah, tidak menyerah. Rasulullah tidak menyerah anak solih. Ya, Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair untuk terlebih dahulu datang ke Taif, untuk terlebih dahulu datang ke Madinah untuk mendakwahkan Islam. Nah, akhirnya wilayah Madinah pun banyak orang-orang yang masuk Islam. Nah, kemudian ketika ada perintah berhijrah anak solih ya, nah orang-orang kafir mengepung rumah Rasulullah. Duk, 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 duk. Nah, orang-orang kafir marah. Orang-orang kafir tidak mau kalau Rasulullah sampai selamat tiba di Madinah. Nah, akhirnya orang-orang kafir menyuruh orang-orang yang badannya besar, pemuda-pemuda yang kuat untuk membunuh Rasulullah, untuk menyerang Rasulullah di rumahnya. Nah, akhirnya Rasulullah kemudian digantikan di tempat tidurnya oleh sahabat Rasulullah, yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, akhirnya Rasulullah menyelinap di tengah-tengah orang-orang yang kuat tersebut. Rasulullah menyelinap, kemudian Rasulullah pergi bersama Abu Bakar As-Siddiq. Nah, yang menggantikan Rasulullah di rumahnya adalah Ali bin Abi Thalib. Ali juga pemberani anak solih. Ali tidak takut dengan orang-orang yang sudah memegang pedang untuk menyerang Rasulullah, karena Ali cinta kepada Allah, karena Ali menyayangi Rasulullah, gitu ya. Nah, Ali juga berani ya anak solih ya. Nah, kemudian juga akhirnya Rasulullah selamat. Nah, Rasulullah juga seorang pemberani. Nah, kenapa pemberani? Karena pernah terjadi di Perang Badar. Nah, Perang Badar ini anak solih. Perang Badar itu terjadi ketika bulan Ramadan. Nah, kalau bulan Ramadan kita sedang apa coba? Sedang berpuasa ya. Nah, Rasulullah dengan para sahabat itu berperang dalam kondisi saum anak solih. Dalam kondisi saum. Nah, musuh yang dilawan oleh Rasulullah juga banyak sekali. Rasulullah memiliki 300 pasukan, sedangkan orang-orang kafir memiliki 1000 pasukan. Jadi banyak ya, 1 banding 3 ya anak solih ya. 1 orang melawan 3 orang. Tapi mundur gak Rasulullah dan para sahabat? Tidak. Rasulullah dan para sahabat adalah orang yang pemberani, berani membela agama Allah, berani membela Islam. Mereka melawan musuh-musuh yang menentang Islam. Ya, akhirnya perang Badar pun atas izin Allah dimenangkan oleh Rasulullah, dimenangkan oleh umat Islam. Ya. Nah, kemudian juga terjadi penyerangan-penyerangan orang-orang kafir kepada kaum muslim. Nah, Rasulullah mundur tidak? Tidak. Rasulullah berani. Ya, Rasulullah memang tidak suka berperang, tapi ketika ada orang-orang kafir yang menyerang Islam, ada orang-orang kafir yang menyerang agama Allah, maka Rasulullah dengan berani melawan mereka. Ya, seperti itu anak solih. Kemudian juga Rasulullah pemimpin berani. Setiap pemimpin kafir beliau surati. Ya, ketika ada pemimpin-pemimpin yang masih kafir, Rasulullah mengirimkan surat kepada mereka anak solih, mengajak mereka untuk beragama, untuk masuk Islam. Seperti pemimpin Romawi, seperti Raja Kisra, Raja Basra. Nah, itu dikirimi surat oleh Rasulullah, diajak oleh Rasulullah masuk Islam. Nah ya, itu ya anak solih ya, cerita Rasulullah adalah
pemberani. Nah, kita anak-anak muslim, generasi muslim, kita bangga dengan kemusliman kita ya. Kita bersyukur ketika kita lahir, kita beragama Islam. Karena Allah menjanjikan barang siapa yang beragama Islam, maka dia akan masuk surga ya. Nah, maka kita juga harus meneladani sikap berani Rasulullah. Jika antum melihat ada orang-orang yang melakukan kesalahan, kita amar ma'ruf ya, tidak mengikuti mereka ya. Ketika ada teman kita yang berantem, kita tidak ikut berantem, jangan ikut berantem ya. Kita sampaikan kepada mereka, kenapa berantem? Antum kan saudara satu agama, satu muslim, gak boleh berantem ya. Nah, seperti itu ya. Jika antum benar, antum harus berani ya. Kemudian jika antum salah, antum juga berani meminta maaf ya, berani mengakui kesalahan ya. Nah, itu ya anak solih ya. Tetap semangat belajar di rumahnya. Semoga kita bisa meneladani sikap Rasulullah ya. Berani seperti Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.